Oke, selamat datang di channel Swastata. Kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan anak swastata di channel Swastata. Nah, kita langsung lihat aja pertanyaannya kayak gimana. Pertanyaannya itu oleh Intan Anggun. Kak, halo, mau tanya dong. Itu kan untuk variabel grade and di drop untuk tingkat pendidikan tertentu. Oke, contoh SMA. Lalu interpretasinya bagaimana ya setelah di merge? Kalau misal saya ingin olah data tingkat pendidikan terakhir RT, bagaimana ya? Oke, ini pertanyaan dari Intan Agung. Ini menarik ya tentang data IFLS. Jadi kalau teman-teman semua melihat dari data IFLS untuk pendidikan, memang di sini ada bagian khusus pendidikan di bagian 3A atau di buku K. Kalau di buku K itu semua ya, semua anggota rumah tangga, dan buku K sifatnya itu roster, jadi dia menanyakan semua anggota rumah tangganya. Nah, tipsnya adalah apa namanya, kita tetap menggunakan buku K, karena di sini ketika kita ingin membuat variabel tingkat pendidikan, di sini semua ditanyain, termasuk anak-anaknya yang di bawah umur 15 tahun ke bawah. Jadi kalau di buku 3A itu hanya menanyakan 15 tahun ke atas. Kemudian terkait dengan pertanyaannya Mbak Intan tadi, apakah bisa di drop spesifik ini ya, spesifik pendidikan di sini ya. Misal saya mengambil SMP saja. Saran saya jangan di drop, karena itu akan mengurangi jumlah itu ya, kayak proporsi apa ya, sampelnya itu akan berubah. Jadi Mbak Intan Anggun lebih baik tandain saja. Jadi misal dia pendidikan SD, nah, kasih aja variabel baru namanya dummy SD. Mungkin langsung kita praktekkan aja kali ya. Itu ada di buku 3 buku K ya, buku K, buku 3A. Katakan saya ingin mengolah itu ya. Nah, itu kayak gimana gitu ya. Nah, ini dibuka, aha, terus dibuka. Oke, buka yang katakan buka di mana ya? Oh, belum ketemu. Bawahnya harus pelan-pelan ya. Buka. Ini ya. Nah, coba kita buka pertanyaan AR pendidikan ya. Pendidikan itu kalau nggak salah AR 17. AR 17. Nah, ini ya, grade ini. Nah, kita coba tabulasikan. Ini mungkin aku gedein biar kelihatan. Coba R16 ya. Kalau ini kan kelas terakhirnya. Nah, R16. Misal tadi ya, saya ingin menandai hanya mahasiswa, SMA saja gitu ya. Katakan SMA saja. Berarti kan ini jawaban 5 ya, 56, 15 ya, sama 74. Nah, berarti gen SMA sederajat sama dengan English, itu ya, tandain. Nah, variabel AR16 itu ketika dia menjawab ini ya 5, kemudian 6, lalu berapa ini? Education ini ya pakai C 15, lalu ini 74. Nah, seperti ini. Nanti dia akan membuat sebuah dummy baru yang dia berpendidikan SMA sederajat, SMA, terus SMK, terus paket C, dan apa namanya MA. Nah, ini. Lalu kita tabulasikan, kita cek ya setelah membuat variabel. Jadi untuk menghindari kesalahan, jadi kita harus cross check. Terus variabel yang baru kita buat tadi. Nah, ini SMA sederajat. Kita tabulasikan. Ini AR16 ya. Nah, di sini apakah benar? Nah, ini SMA, oke. SMK ya. Terus pakai C, MA, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu ya. Jadi tipsnya jangan di drop, tapi ditandain. Kalau dia tuh SMA sederajat. Nah, baru analisisnya nanti
kita bisa memasukkan unsur variabel itu. Jadi itu jawaban dari saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan jangan lupa subscribe di channel Swastata. Jika ada pertanyaan, langsung di kolom komentar. Oke, terima kasih. Selamat datang di channel Swastata. Tutorial kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan Sobat Stata di channel Sekolah Stata. Mari kita lihat pertanyaannya seperti apa. Nah, ini pertanyaannya dari Marisa Ferdiansari. Dia bertanya, Kak, mau tanya caranya menggabungkan variabel pendidikan terakhir AR16 itu dengan variabel status anggota rumah tangga. Misalnya nih, ayah pendidikan SD, ayah pendidikan SMP, dan seterusnya sampai pendidikan anak mulai SD, SMP, hingga perguruan tinggi. Nah, itu kayak gimana? Nah, terima kasih kepada Marisa ya, sudah mau bertanya, dan di sini saya akan mencoba untuk menjawab. Jadi, untuk di buku K, ini kalau kita lihat di kuesioner di buku K, nah ini, sebenarnya kalau kita lihat secara sekilas, dia adalah buku yang disebut dengan buku roster. Apa itu buku roster? Jadi dia menanyakan seluruh anggota rumah tangga. Jadi mulai dari anak, ayah, kakak, adik, kakek, nenek, semua ditanyai di buku roster ini. Nah, makanya di sini lengkap. Jadi kalaupun Bapak Ibu semua melakukan penelitian yang semua variabelnya ada di buku roster atau di buku K, lebih baik ngambil variabelnya di situ saja. Nah, kalau tidak ada baru mengambil di buku lain. Karena buku roster ini atau buku K ini dijadikan sebagai data master kita. Jadi ketika mau mergingkan data ya kita lihat buku K dulu. Nah, berkaitan dengan pertanyaannya Kak Marisa tadi, kita lihat sebenarnya kalau kita lihat di buku K ini dia sudah tercantum hubungan keluarga, ini ya, hubungan keluarga, kepala rumah tangga, pasangan, dan juga sudah tercantum juga pendidikan. Jadi nggak perlu di-merging ulang. Cuman mungkin bingungnya pendidikan ini mau misal saya ingin pendidikan kepala rumah tangga itu dijadikan sebagai label yang semula levelnya individu tuh dijadikan label ke anggota rumah tangga semua. Misal saya membuat variabel pendidikan kepala rumah tangga. Nah, itu kan bermula dari individu, kemudian diagregasikan menjadi level rumah tangga. Nah, itu disebut dengan agregasi data. Nah, cuman agregasi tersebut bukan merubah level data ya. Nanti agregasi data ada dua, by sort sama collapse kalau di Stata. By sort itu mengagregasikan data tapi tidak merubah level data. Jadi level datanya itu tetap. Nah, ini contohnya kayak gimana? Mari kita lihat di data Stata kita. Nah, kemudian kita buka ya dataset kita. Kita buka dataset kita, coba di sini. Nah, di IFLS data 2014 HH. Nah, cari buku K. Buku K, oh udah lewat. Buku K. Buku 1, buku 2, buku 3, buku 4. Nah, ini. Buku K yang bagian AR1 ya. Nah, ini adalah buku roster. Oh, aslinya nggak usah di-save. Oh, ini udah ya. Nah, ini sama aja. Ini koma clear. Ini ya. Nah, ini saya udah mau buka buku K. Nah, terus kalau kita lihat di sini ada relation anggota rumah tangga. Nah, kita coba tabulasikan. Nah, ini anggota rumah tangga. Kemudian pendidikan. Nah, pendidikan di AR16. Nah, kita tabulasikan juga. Nah, gini, saya ingin misal saya ingin membuat label, semula itu labelnya kepala rumah tangga saja, dan itu diubah menjadi level rumah tangga menggunakan by sort.
Nah, langkah awal kita harus membuat definisi variabel dulu, edukasi gitu ya, edukasi kepala rumah tangga. Ini hanya kepala rumah tangga ya, AR16. Nah, ini if AR02B, ini yang tadi ya, AR02B itu relationship ini sama dengan 1, karena dia kepala rumah tangga. Nah, ini ada 73 yang missing, banyak banget ini. Nah, kemudian dari sini, saya ingin agregasikan. Jadi kalau kita lihat nih, datasetnya, PR, kemudian edu, lalu HHID, dan juga AR16. Nah, ini banyak yang missing. Karena kita hanya mengambil statusnya itu kepala rumah tangga saja di sini. Nah, oleh sebab itu, maka ini saya pinginnya angka 2 ini itu semua terisi di semua anggota rumah tangga di sini. Nah, itu yang disebut dengan agregasi data. Jadi mengubah bentuk data yang semula itu individu menjadi rumah tangga ya, tanpa mengubah level data. Nah, itu menggunakan perintah by sort. By sort ID 14.2 again. Nah, namanya mungkin saya eduk HH gitu ya. Kemudian maksimum. Kenapa maksimum? Karena ketika saya menjumpai 2 kepala rumah tangga, saya mengambil yang pendidikan tertinggi saja. Kemudian apabila dia hanya 1 kepala rumah tangga, yang lain kan missing tadi. Nah, missing tadi langsung diubah menjadi yang max saja. Gitu. Jadinya makanya di sini saya memilihnya itu max. Lalu edu KK yang tadi ya sebagai variabel bantu kita. Bukan AR16 ya, tapi edu KK karena dia sudah difilter. Jadi istilahnya udah difilter kepala rumah tangga saja. Nah, makanya di sini sudah sudah difilter lah istilahnya. Sehingga kita nggak perlu masuk ke AR16 lagi. Oke, di enter. Nah, dari sini sebenarnya Bayshot itu, nah ini udah ada ya. Dia itu manfaatnya tidak hanya membuat definisi variabel saja. Jadi di sini Bayshot itu bisa dipakai untuk menangani permasalahan dataset kita yang missing. Ini buktinya. Kita cek missingnya dengan MDSC. Nanti install dulu ya teman-teman semua, sobat stata semua. SSC install MDSC. Nah ini kemudian eduk, semua eduk ya. Semua variabel eduk dan juga AR16. Nah, kalau kita lihat data aslinya AR16 yang missing itu ada 6.000. Bayangin, banyak kan, ada 7% kan. Kalau dimasukin regresi pasti ini berpengaruh gitu. Observasinya. Nah, setelah diubah menjadi KK memang missingnya banyak karena dia difilter anggota kepala rumah tangga saja. Lalu diubah menjadi dilabelin di anggota rumah tangga sehingga missingnya itu menjadi sedikit. Missingnya hanya 93 dan itu hanya 0,10%. Nah, jadi perlu sobat stata ketahui, Bayshot ini biasanya dipakai untuk menangani tidak hanya agregasi data ya, tapi menangani masalah-masalah seperti missing data. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jangan lupa subscribe di channel Sekolah Stata. Oke, saya akhiri. Terima kasih.